Oke, hari ini kita akan belajar tentang geometri dasar. Oke, geometri dasar. Nah, kalau ngomongin dasar geometri, apa itu geo? Gambar, metri itu gambar yang dimetrikkan. Metrik itu diukur, yang ada pengukurannya dengan jelas. Dan dia masih dasar. Jadi dimulai dari yang pertama, titik. Ya, apa itu titik? Titik adalah basic shapes atau bentuk dasar dari segala sesuatu. Lalu kemudian kita lanjut ke garis. Nah, setelah garis kita belajar masuk ke sudut. Habis sudut, nah garis sudut ini kayak ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi bukan bagian aja gitu. Bukan bagian utamanya. Tapi habis garis langsung bidang. Sebetulnya gitu, ya. Nah, habis bidang kita lihat bidang itu ada dua dimensi sama 3 dimensi. Garis itu 1 dimensi dan titik ini. Gitu ya. Jadi 2D sama 3D. 2D itu bidang datar, kayak misalnya persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga, trapesium, dan segala macamnya, layang-layang, segi 6, dan seterusnya. Dan 3D itu bangun ruang. Jadi dia menempati ruang. Apa itu ruang? Ruang itu ya ada panjang, lebar, tingginya, ada kedalamannya. Nah, kalau kamu lihat tolak angin ini ya, misalnya, jatuh. Kotak tolak angin ini ada kedalamannya. Jadi bukan hanya panjang lebar, nih, tapi ada kedalamannya. Ini kedalamannya tuh. Ya, ketika kamu rotate jadi kelihatan ada efek 3 dimensinya. Begitu ya. Nah, tapi yang kita akan pelajari hari ini baru sudut. Apa itu sudut? Nah, sudut ini ada di antara nih. Jadi sudut itu apa? Sudut itu adalah bentukan atau sebuah bidang geometri yang dibentuk oleh 2 garis, gitu ya. Jadi 2 garis yang satu pangkal, oke? Yang satu starting point-nya atau satu pangkal. Itu namanya sudut, ya. Jadi kita fokus ke sudut dulu. Oke. Jadi ada garis, pangkalnya sama misalkan. Ya, nah itu membentuk sudut. Ini sudut nih namanya. Nah, satuan sudut apa? Derajat. Ini di SD harusnya udah tahu. Oke. Lalu kita lihat lagi, sudut itu ada macam-macam. Nah, kita masuk nih ke macam-macam sudut. Aku kasih sudut yang paling gampang orang tahu dulu deh, gitu ya. Nah, cuman secara menyeluruh sudut itu ada banyak nih. Ada seenggaknya jenis-jenis sudut itu ada beberapa ya, kayak ada 5 atau 6 gitu. Aku lupa, harus di list down baru detail gitu. Jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut 0, ya, 0 derajat. Yang kedua, sudut lancip atau 0 sampai 90 derajat, gitu ya. Lalu yang ketiga, ada sudut siku-siku, itu 90 derajat. Sudut keempat, itu dari antara 90 sampai 180 derajat. Lalu yang kelima, 180 derajat itu sendiri. Lalu yang keenam, 180 sampai 360 derajat. Ya. Lalu 360 ini antara ya, jadi 180-nya kagak ikut ya kalau di tengah-tengah gitu ya. Jadi yang di tengah-tengah begini nolnya nggak ikut, 90-nya kagak ikut. Jadi antara ya, sudut antara. Nah, lalu berikutnya sudut 360 itu sama 0 itu sama aja ternyata. Gitu. Karena kan dia mengebalik satu putaran. Itu 90 derajat, 0 derajat ya. Oke. Nah, lalu kita lihat lagi di sini. Jenisnya ya, namanya. Kan itu ini dari angkanya dulu. Nah, sekarang kita lihat dari namanya. Ya. Jadi namanya 0 sampai 360 ini sudut putar. 0 sampai 90 sudut. Tahu? Ayo sebutin siapa aja. Kok nggak mau jelasin detailnya nih. Kalian pasti udah tahu. 0 sampai 90 namanya sudut apa? Siapa saja? Ayo. Kalau bisa lanjut hajar ke bawah. Sudut lancip. Lancip. 90. Siku-siku. Siku-siku. Mantap. Lanjut lagi. Tumpul. Yes. Pasti udah tahu ya ini ya. Lalu yang 180. Lurus. Ya, mungkin agak jarang kedengaran gitu. Sudut lurus. Apa bedanya sih sudut lurus sama putar sama garis lurus gitu. Nah, nanti kita lihat gambarnya. Jadi ini angka jenis atau kategorinya yang hijau, yang biru angkanya, yang nanti ada yang warna merah nanti gambarnya biar lebih jelas. Ini namanya sudut refleksi.
ya, atau sudut refleks, gitu ya. Ini kategori, ini angka, yang kedua, ini Koko jelasin ya, ini dari kelihatan dari angkanya. Angka, lalu yang terakhir kita lihat dari gambar ya, warna merah dah. Kalau sudut putar, gini, put gitu ya. Jadi putar semua sampai habis kembali ke awal. Kalau sudut lancip, dia belum 90 derajat udah berhenti gitu ya. Sudut siku-siku pas 90. Nah, ini pas-pas nih namanya ya. Oke. Nah, sudut tumpul dia lebih dari 90, tapi nggak boleh sampai garis lurus begini gitu ya. Jadi dia ada di sini. Nah, kalau sudut lurus ada garis, dia muter sampai sini. Nah, gitu. Lihat ya bedanya ya. Beda antara sudut putar atau sudut nol dan sudut lurus gitu ya. Nah, kalau sudut refleks, nah ini agak unik nih. Dia lebih dari 180. Dia bisa ada dua jenis nih. Pertama, refleksi yang begini. Nah, kan ada yang bilang nih, ini sudut lancip atau refleks nih? Tergantung. Ini kamu bisa lihat dari dua sisi. Kalau kamu gambar ininya sudut begini, itu namanya sudut lancip. Kalau begini, namanya sudut refleks ya. Jadi harus lihat benernya nih refleksnya gitu. Nah, kalau misalnya begini, ya, kalau misalnya begini ya, ini namanya sudut tumpul juga, bisa dibilang ya, sudut tumpul juga nih, sama. Tapi gambarnya harus di sini. Oke. Nah, udah beres. Jadi tahu ya cara bedain ya antara sudut tumpul, sudut lancip, sudut refleks. Nah, jadi sudut refleks ini adalah sudut yang bisa dilihat secara lancip atau secara tumpul. Cuman bentukannya yang harus kamu lihat. Bentuk ininya nih, si ngelingkarnya ini dia dihitung dari mana, gitu. Ya. Jadi pahami dulu untuk jenisnya. Nah, yang kamu belajarin penyiku dan pelurus itu ada di sini, guys. Penyiku ya, namanya penyiku, siku-siku pasti kan. Jadi ada penyiku, ada pelurus di sini. Nah, ini nyempil di sini nih. Kategori yang lain ya. Jadi misalnya gini, ada garis, ada sudut nih. Sudut lah, asal harus pakai garis lurus, kalau nggak bisa. Ya, anggap aja ya. Ini kalau nggak tahu 40 derajat misalnya. Nah, penyikunya 40 derajat itu apa? Jadi penyiku itu yang membuat dia jadi 90 gitu. Berarti yang membuat 40 jadi 90 harus dilengkapin lagi sama satu sudut penyiku ini namanya. Oke, jadi ini 50 derajat. Gitu ya. Ya pasti dong, karena kan 90 kurang 40. Berarti yang namanya penyiku, dia sifatnya sudut A tambah sudut B, atau sudut X tambah sudut Y, atau sudut apa tambah sudut apapun itu, nilainya 90 derajat. Ya. Kalau pelurus, dia sudut A tambah B, pokoknya dia harus menjadi sudut lurus gitu. Jadi 180 derajat. Ya. Ini yang penting karena di soal kalian munculnya yang beginian. Ya. Sisanya ngapain? Aljabar. Ya. Penyiku kalau dijumlah nilainya 90. Pelurus kalau dijumlah nilainya jadi hitam. Jadinya 180 derajat. Merah kalau dibiruin jadi hitam. Baru tahu. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah konsep dasar dari penyiku dan pelurus. Jenis sudut kalian udah tahu. Oke, sampai sini Ruby, Valencia, sama Ellen ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak kok. Nggak ada ya, Valencia nggak ada. Ruby? Enggak. Nggak ada, Ellen? Kok itu garis refleks itu harus tahu gitu bentukannya? Sudut, ya. Harus selalu lawannya lancip atau lawannya tumpul. Gitu. Ya. Dia kan angkanya Oke. lebih dari 180. Selalu ya. Nah, ini refleks yang agak unik dia. Refleks itu lancip yang dilawan atau tumpul yang dilawan. Atau siku-siku yang dilawan juga dianggap refleks loh. Ya. Pertanyaan bagus, kamu baru mau lengkapin, lupa tadi. Jadi kalau misalnya siku-siku, terus kamu refleksin. Iya, sama juga, nggak apa-apa. Tetap refleks namanya. Gitu. Tapi kalau sudut putar, itu bukan sudut refleks. Nah, ini hati-hati ya. 0 bukan refleksnya, 360 salah. 360 sama 0 itu sama, sudut putar namanya. Ya. Oke. Ini teori dasar sekali.
Lalu kita mulai masuk ke konsep penyiku dan pelurus. Gampang-gampang dulu deh. Kalau nggak kasih bahas soalnya dulu ya, PR nanti belakangan. Aku copy ke Word dulu ya, Microsoft Word. Biar dapat. Biar nggak full semuanya satu ini ya, satu apa namanya? Apa? Image semua. Ribet ntar. Sabar, lagi dicari, lagi loading agak lambat nih. Oke, lanjut guys. Kita masuk ke penerapan dari sudut yang berpelurus dan yang berpenyiku. Oke. Jadi konsepnya dulu ya, konsep dasarnya dulu ya tentang pelurus dan penyiku. Tadi konsep dasar teorinya udah dijelasin. Kalau penyiku dia bentukan 90, kalau pelurus dia bentukannya 180. Oke. Oke, kita lihat di sini. Iya. Sudut-sudut berpenyiku. Oke. Jadi misalnya kalau Koko punya garis ini X. Berarti ini berapa? Otomatis 90 min X. Ya. Atau misalkan ini X dan ini Y. Berarti X dan Y kita bilang saling berpenyiku. Ya. Kalau sudut-sudut berpelurus, nah, ada garis, apapun kita sebut di titik garis lurus ya, sudut lurus maksudnya. Lalu ini ada X, ya mau gimana pun, mau begini, mau begini, mau begini, mau bahkan begini, nggak ada masalah. Nah, misalnya gini ya, kita gampangin aja. Ini X, Y di sini ya. Berarti X dan Y saling berpelurus. Artinya, kita bisa kasih persamaan matematikanya, X tambah Y sama dengan 90, atau kamu mau bolak-balik terserah. X sama dengan 90 min Y sama dengan 90 min X, atau apapun itu. Terserah. Ya. Nah, ini juga sama. X tambah Y pasti sama dengan 180 derajat. Udah pasti ini berpenyiku dan berpelurus. Atau bahasa Indonesianya ada nih nanti. Kamu jangan khawatir dengan hal-hal kayak gini. Aku kasih semua definisi yang mungkin ada. Komplement. Ya, komplementer. Saling berkomplement atau berpenyiku. Jadi namanya aja sama, cuma ganti nama aja. Kayak misalnya Valencia namanya Caca gitu. Nah, penyiku gantinya komplementer. Ya. Berpelurus namanya suplementer. Supplementary. Suplemen gitu ya. Suplementer atau suplemen atau ya pokoknya ada komplit 90, supel 190 ya gitulah. Kok nggak tahu gimana cara penjelasannya. Oke, paling soal-soalnya nanti akan gini, guys. Misalnya pelurus dari sudut X. Namanya apa berarti? Ya 90 kurang X. Pelurusnya X. 190 salah. 180 kurang X. Gitu. Terus, kalau kalimatnya ya, penyiku dari sudut misalnya P. Ya udah 90 dikurang P. Ya. Terus, penyiku dari pelurus. Wah, astaga. Aneh banget nih. Penyiku dari pelurus sebuah sudut. Nah, kamu harus tahu dulu. Ini kalimat yang beranak nih. Jadi belajar mat itu juga belajar logika bahasanya. Kalau ketemu soal gini, dari pelurus sebuah sudut namanya apa? Berarti 180 dikurang X. Benar nggak? Penyikunya ini apa? Gitu. Jadi anak kedua. Ya, jadi itu langsung jawabannya. Paham ya? Jadi ini kamu konsentrasi ya, guys. Jangan lupa nih. Ini tolong dipahami dulu. Penyiku dari pelurus sebuah sudut. Oke. 180 min X, penyiku dari ini apa? Ya udah. 90 min dia. Gitu. Atau X dikurang 90. Ya, aljabar ya. Atau
buka kurungnya 90 dikurang 180 tambah X, atau X dikurang 90 ya sami mawon. Ini jawaban akhirnya. Ya, inilah yang jadi penyiku dari pelurus sebuah sudut. Kalau ditebalikin gimana? Pelurus dari penyiku sebuah sudut gitu. Pelurus dari penyiku sebuah sudut. Bah, capek ya mikirnya ya. Kita mikir anak pertama dulu, dari itu duluan. Penyiku sebuah sudut, misalnya sebuah sudut X lah anggaplah, atau P atau A gitu ya. Penyiku 90 min A misalnya. Ya. Lalu anak berikutnya, pelurusnya dia, jadi 180 dikurang ini. Paham ya? Jadi kamu nggak usah bingung dengan kalimat-kalimat, yang penting udah otak-atik kalimat pasti bisa. Ya, di guru kamu mungkin nggak ajarin sampai sini, tapi ini koko ajarin ke anak Kanisius. Karena anak Kanisius atau anak CC atau anak yang sekolahnya agak middle high, agak tinggi, aku yang SMP-nya susah, mereka sampai ke analisis kalimat. Nah, kalau udah bisa ini, udah mudah sekali. Nah, ini contoh dengan kalimat. Ya, ini kalimat ya. Sekarang koko kasih contoh dengan angka, dengan gambar. Ini pengkalimatan ya, atau apa namanya tuh, trivia kata-kata gitu ya. Trivia kata-kata. Nah, sekarang gambar, pendekatan gambar. Contoh, nanti ada pendekatan aljabar di soal aja nanti. Ya, misalnya pendekatan gambar. Koko punya ini. Buh, tentukan nilai X. Ya, gambar dan aljabar nih agak-agak nyambung. Lalu, ini masih penyiku pelurus aja ya, nggak terlalu banyak macamnya. Ini X, ini 5X min 30 misalnya. Tentukan nilai X. Aneh-aneh nih, nanti soalnya bisa lebih nggak jelas lagi dari yang ini. Contohnya, misalnya gini. Ya, aneh-aneh ya, nanti kalau kasih cara jawabnya. Ini A, ini 2B. Terus ini B. Waduh, tentukan nilai yang tidak diketahui. Nah, yang pertama simpel aja. Ini kan berpenyiku, bener nggak? Karena, oh ya lupa tanda. Kalau ini kan berpenyiku. Jadi 4X tambah X nilainya 90 udah pasti, karena berpenyiku. Atau berkomplementer gitu. Jadi 5X sama dengan 90, nilai X adalah, ya udah hitung sendiri 18 gitu ya. 90 dibagi 5. Nah, terus ini berpelurus. Karena berpelurus, artinya kalau ditambahin nilai 180 gitu. Logika aljabarnya dikeluarin gitu ya. 180, berarti 6X sama dengan 210 ya. Berarti X sama dengan 210 bagi 6. Waduh, berapa tuh? Ya udah dapat ya, 210. Ntar bagi 6. 35 derajat gitu ya. Nah, sekarang kamu lihat di sini, ada A dan B, ada 2 nih, agak-agak rumit nih. Tapi kita tahu bahwa nilai 2B, jangan 2 deh, ganti, biar lebih mantul. 3B misalnya. Nah, ini ada hubungan, ada yang siku-siku, ya kan? Ada yang pelurus, sama ada kayak dua-duanya kan, ada yang pelurus, ada yang penyiku. Astaga, kita mulai dari mana? Yang paling gampang, 3B, penyiku. Ya. 3B nilai 90. Karena ini sudut siku-siku, bukan penyiku ya, karena bukan dua sudut. 90 bagi 3. 30 derajat. Oke, gambarnya nggak sesuai skala. Ya, nggak apa-apa, ini B-nya harusnya begini. Nah, ya, tapi nggak usah khawatir, yang penting kamu tahu. Berarti A dan B nilainya berpenyiku. Ya. A tambah B adalah 90. Berarti A sama dengan 90 dikurang 30. A-nya 60. Ya, gambarnya lagi-lagi nggak sesuai ya. Jadi not in scale istilahnya. Tidak sesuai dengan aslinya gitu, not in scale, nggak sesuai skala. Makanya 60 sama 30 kok kelihatan gedean si 30 ya, memang gambarnya agak ngawur aja gitu ya. Oke, sampai sini kayaknya nggak terlalu sulit ya. Nah, kita mulai ke kata-kata yang lebih nggak jelas lagi nih, yang dari soal yang agak rumit. Oke, kamu punya soal langsung. Sabar. Ini ya, copy paste dulu.
5 kali penyiku sebuah sudut. Aduh, kok kayaknya hidup ini susah banget sih bacanya gitu ya. Penyiku suatu Oh, sudut. Yes? aku izin ke toilet. Oh ya, ya boleh. Ini harus sambil record kok, tenang aja. Oke, nomor 4 nih. 5 kali penyiku suatu sudut besarnya sama dengan 2 kali pelurusnya. Tentukan 1/6 sudut tersebut. Oke, kita kagak tahu sudutnya apa. Ya kan? Kayak loh, sudutnya apa ya? Yaudah kita anggap aja X. Yang tidak diketahui X ya. Yaudah kita taruh 5 kali penyiku sudutnya. Ya kan? Berarti 5 kali penyikunya. Ya kan? Besarnya sama dengan 2 kali pelurusnya. Pelurusnya, berarti pelurus itu 180 dikurang X. Ya, paham nggak sampai sini? Ruby sama Valencia? Keca sama Ruby gimana? Kalimatnya dari kalimat ke aljabar. Gimana Valencia? Oke kok, Oke ya, bisa. sip. Mantap, mantap. Ruby? Oke juga. Oke ya, jadi kita lihat kalimat pelan-pelan ya. 5 kali penyikunya, ya ini kan penyiku, ini sama dengan 2 kali pelurusnya, gitu ya. Oke, kita kali masuk aljabar ya. 450 kali pelangi ya. Dikurangin 5x sama dengan 360 dikurang 2x. Ya. Nah, berarti kamu pindahin, ya mau ke kiri atau ke kanan suka-suka, tapi kok lebih prefer yang nggak diketahui di kiri. Meskipun angkanya awal-awal jelek gitu. Tambah 2x gitu kan ya. Min 2x pindah. 450 kamu pindahin ke sebelah kanan. Jadi minus 3x sama dengan minus 90 ya. Ya benar. Berarti x sama dengan 30 derajat. Oke, 90 bagi 3 aja. Nah, yang ditanya bukan X-nya. Udah selesai X, jangan puas hati dulu. Yang ditanya 1/6-nya. Oh, udah hajar lah. Berarti 1/6 kali X sama dengan 1/6 dikali 30, ya 5 derajat adalah final answer-nya. Ya, jawaban akhirnya 5 derajat. Astaga. Gile, ini nomor 5. Makin ngaco soalnya. Ya, penyiku dari 1/6 pelurus setengah suatu sudut. Oke. Kita harus lihat pelan-pelan. Oke, lihat. Penyiku dari 1/6 pelurus setengah suatu sudut. Jadi kita mulai dari yang paling kanan, bacanya gitu ya. Adalah itu biasa sama dengan. Jadi adalah 10 lebihnya dari 53, ini mah udah kayak udah 53 plus 10 gitu ya. Oke, ini gampang. Nah, tapi pelurus setengah suatu sudut, pelurus setengah 1/6 pelurus setengah sudut. Berarti penyiku dari, astaga, baca gimana? Pelurus setengah sudut deh. Pelurus setengah sudut dulu ya, kita baca begini. Nah, berarti 180 dikurang setengah X, ya kan? Itu pelurus satu sudut. 1/6-nya. Oke. Penyiku dari 1/6 dia. Jadi 90 dikurang ini. Astaga. Capek deh. Lagi, kok ulangin lagi ya. Susah. Yang 53 plus 10 kok kayaknya udah nggak usah dijelasin lagi ya. Ini SD banget gitu. Nah, kita lihat penyiku dari, kok mau potong dulu deh bentar ya si penyiku dari 1/6 pelurus setengah sudut. Nah, kita lihat 1/6 pelurus setengah sudut. Jadi 1/6 pelurus setengah sudut. Ya. Penyikunya dia. Penyikunya dia apa? Ya 90 dikurang totalitasnya dia. Nah, kurungnya pakai kurung kotak aja ya. Nah, biar beda level. Adalah 10 lebih dari 53, 63. Ya. Tolong disimpan baik-baik kalimat ini. Susah sekali bacanya. Ya. Memang kayaknya sih memang analisis kalimat ya. Kamu harus belajar matematika as bahasa, bukan matematika itu terpisah dari bahasa. Kalau kalian tahu bahasanya udah aman. Nah, 90, nah kita gimana dulu nih? Ya udahlah, kita coba buka kurungnya. Kali pelangi ya. 30. Kurung ya, masih nggak kurungnya nggak bohong. Lalu dikurang 1/12x sama dengan 63 ya.
Buka kurungnya. 60, 90, min 30. Gini aja deh, jangan langsung 60 ya. Terlalu kasar pengurangannya. Kurungnya dibuka dulu. Gini ya. Oke. Pokok bikinnya ke samping, nggak ke bawah, biar enak bisa kerjain yang bawah. Soal bawahnya biar nggak terganggu. 90 min 30, 60. Tambah 1/12x sama dengan 63. 1/12x sama dengan 63 dikurang 60. 1/12x sama dengan 3. X sama dengan 3 kali 12 ya. Simpel aja. Kira kan 1/12 pindah bagi 1/12 atau kali 12/1. 36 derajat. Kayaknya harus kasih soal gini-ginian nih. Tapi susah bikinnya. Takutnya angkanya desimal gitu. Ini soal dibikin sama dia soal. Oke, pelurus dari 3 kali penyiku dari 2 kali sudut besarnya 6. Tentukan setengah sudut itu. Oke. Pelurus dari 3 kali penyiku dari 2 kali sudut. Sudut itu apa? Nggak tahu. X, anggaplah. Jadi kita lihat baca penyiku dari 2 kali sudut. Ya. 90 dikurang 2X. Ya. Pelurus dari 3 kali penyikunya. 3-nya dimasukin begini. Ya. Pelurus artinya 180 kurang. Nah, besarnya 6. Besarnya ya sama dengan 6 lah, apalagi. Ulang ya, ulang. Pelurus baca di awal boleh, atau baca mulai dari akhir. Kalau sih selalu mulai dari akhir. Tapi kalau kamu mau baca dari awal, nggak apa-apa. Pelurus dari 180 dikurang 3 kali penyiku, 3 kali 90 min, 2X. 2 kali sudut. Ya, 2 kali sudut itu 2X. Penyiku dari 90 min. Gitu ya. 3 kali. Terus pelurusnya 180 min kurung. Oke. Jadi boleh dari mana saja, baca dari kanan ke kiri ke kanan. Apa sih saran ya dari kanan ke kiri, dari ujung kanan ke kiri. Nah, kita bongkar-bongkar lagi. 80 dikurang kurung gitu ya. 270 min 6x gitu ya. Sama dengan 6. Lalu dikeluarin 180 kurang 270 ditambah 6x sama dengan 6. 180 kurang 270 minus 90 ditambah 6x sama dengan 6. 6x sama dengan 6 tambah 90, 96. Ya, berarti x-nya adalah 96 bagi 6. Jawabannya berapa tuh? 96 bagi 6. 16. Tapi lagi-lagi bukan itu yang ditanya, setengah sudut itu. Gila, malas banget sih. Jangan puas ya, ingat ya. Kamu stop di sini, jangan puas loh. Ditanya setengah x-nya. 8. Ya, beres. Selesai PR-nya. Ya, memang rada-rada kompleks sih. Kalimatnya harus benar-benar kamu telitiin banget. Kayak direnungkan dulu siang dan malam baru bisa. Oke, aku mau copy dulu ini ke WA kalian. Nah, sekarang gantian, kok yang ngasih soal. Ada soal gini. Oke, bentar ya. Aku mau cariin soalnya dulu. Bentar. Ada soal yang belum kita bahas tadi. Kan tadi lurus sama siku. Sekarang yang 90 derajat ini yang full circle. Atau sudut putar namanya kan. Berarti 7A sudut putar 360 kan? Jadi 360 itu total semuanya. 3A, nggak usah pakai derajat ya, pokoknya males. Sama dengan, atau gini aja. 3A tambah 2A tambah 4A sama dengan 360A-nya dapat. Gitu ya. 9A sama dengan 360. Berarti A-nya adalah 40 derajat. Ya, gampang. Yang B juga sama. Pokoknya langsung aja, yang cepet nih. Kalau di total semua 360 ya, karena dia sudutnya melingkar gitu, sudut putar. Mau cepet nih, 7C, langsung ya, 4C tambah 3C, kalau main hajar aja langsung, tambah 145, ya. 360. Oke, kalau derajatnya belakangan aja, lebih suka begitu. Hajar aja langsung, kurang 145, 215. Sip. Bener ya sih? Ya bener. 7, wah jelek. 35/7 derajat. Ya. Bener gak sih? Kok kayak ragu-ragu gitu ya? Angka jelek soalnya. Ya bener sih. 215. Ini 145. Ya udah, gini jawabannya. Derajat. Oke, belakangan derajatnya. Harusnya bisa dong ini ya, nggak susah-susah banget ya. Kalau tadi nggak ada contohnya aja, jadi mungkin bingung.
Tapi tahu dari mana kok itu membentuk sebuah lingkaran? Iya dong, gini. Karena jelas banget dia ini kan. Pertanyaan bagus sih, pertanyaan bagus banget. Kenapa dia bisa yakin benar 190 derajat? Karena gini. Ini 3A, kalau lanjutin jadi 2A, kalau lanjutin 4A ya balik sudut lingkaran kan. Sudut putar jadi sudut 360 derajat. Gitu. Ini pun sama, ini lanjut begini. Lanjut begini. Kan kalau kamu lihat kan lingkaran gitu. Ya bolehlah pakai sudut lingkaran namanya ya, sudut. Jadi sudut tuh nggak mungkin lebih dari 360 derajat. Kalau lebih ya itu tinggal bisa dikurang-kurangin berapa kali kelipatannya. Ya. Paham kan? Ya kan? Iya. Sip. Jadi koko harap sih Ruby sama Cece juga bisa ya. Nah, sekarang soal nih. Waduh, ini kayaknya agak susah nih, tapi ya udah kita hajar aja. Enggak sih, enggak susah-susah banget nih. Coba dipelajari, dicoba dilihat dulu kalau udah mulai pede, kalau tahu apa yang kamu harus kerjakan baru kerjakan. Jangan langsung ujuk-ujuk lihat soal langsung selesain gitu. Nggak bisa ya. Tidak ada itu cara begitu. Bentar. Nggak ada cara yang begitu langsung cepet, instan. Harus berproses dulu. Oke, dua file, dua foto bersoal-soal itu. Ya, boleh dilihat. Koko mau kasih tampilannya dulu. Ini yang pertama. Banyak ya, ini banyak banget. Tapi ya harusnya bisa sih. Tentukan nilai X dan Y. Ya udah, yang nggak diketahui lah intinya begitu. Ya, nanti kita akan bareng-bareng diskusikan. Lalu soal berikutnya di halaman berikutnya lebih banyak lagi. Tapi Koko mau pause, kamu coba kerjakan dulu yang ini. Koko nggak akan jawab semuanya, ya. Tapi Koko akan kasih metode-metodenya supaya kamu bisa ngerjainnya. Yang nomor 14. Gampang. Tambahin aja orang berpenyiku, ya kan? Karena ini 90 nih, berarti lawannya 90. Udah, bikin sendiri. Nah, yang B, tahap demi tahap. Kita nggak bisa kerjain langsung, cari Y-nya gimana nih, mabok kan? Tapi kita bisa nyari X-nya. Dari bantuan ini, 5X dan X dulu. Ada tandanya nih. Gitu. Ya. 90. Oke? Berarti 6X sama dengan 90. Ini kok harus kerjain sih. 90 bagi 6. 15. Oke, 15. Nah, sekarang untuk cari Y-nya. Pakai yang sebelah kiri. Gitu. 2X tambah Y sama dengan 90. Benar ya? X-nya kan udah ada 15. Ya udah. 2 kali 15 tambah Y sama dengan 90. Lanjutkan sendiri. Oke? Beres. Yang C. X sama Y-nya tumpang tindih. Tapi yang bisa kita tahu, ini 90 ya pasti ya. Berarti 4X langsung hajar. 4X sama dengan 90. Berarti nilai X adalah 90 per 4. Ya, atau bagi 2, berapa tuh? 40 per 2. 45 per 2. 22 setengah. 22,5. Nah, setelah itu, untuk cari Y, berarti gimana sih? Ya udah 90 tambah X kan. Ini kan 90 tambah X. Ya udah, hitung sendiri. Oke, dapat lah ini. Nah, ini juga sama. Kalau kasih tanda ini artinya hitung sendiri. Nah, sekarang yang D. Cepet aja ya, karena Koko mau kasih kalian latihan buat 5 menit lagi buat yang soal berikutnya. Yang pasti dari yang kiri nggak banyak clue ya, karena X dan Y. Bisa deh. 2Y tambah Y. Nah, ini bisa kerja terpisah nih, 3Y 90 derajat. Yang berarti Y-nya adalah 30 derajat, dapat. Terus X plus 40 sama dengan 90 derajat. Asik nih, yang D malah lebih gampang. Koko tadi udah antisipasi soal susah. Dapat. Nah, ini Koko udah jawabin full. Nah, tricky, tapi nggak susah-susah banget. Y tambah X nggak bisa ya. Oh, kita punya ini garis lurus nih.
Dan garis lurusnya nggak harus mendaftar yang harus tidur, tapi dia bisa seperti ini. Ya, berarti X tambah 127 sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 min 127. Ya, ya udah dapat. X dapat, Y otomatis dapat. Karena Y adalah 90 min X. Gitu. Y-nya dapat juga. Kok lagi-lagi nggak kasih jawaban langsung, karena kalian harus berpikir. Astaga, ini gimana nih? Oh, menarik. Ini lurus kan? Y tambah 4X sama dengan 180, tapi nggak ada bantuan apa-apa. Ini 90 ya pasti ya? Oke, kita lihat satu garis lurus yang ini. Jadi kita harus pinter-pinter lihat garis lurus ini ya. Jadi 5X tambah 90 tambah 4X. Ya. Lurus tuh. 3 sudut yang dijumlahin nilainya 180. Oke, berarti 9X tambah 90 sama dengan 180. 9X sama dengan 180 kurang 90 ya 90. X-nya nilainya 10. Oke, dapat? Iya, gimana? Lihat garis yang warna merah ini. Biru deh, biru. Biru yang muda. Biar lebih asik lihatnya. Nah, Y tambah 4X, 180 kan? Y tambah 4X sama dengan 180. X kan ada. X yang ada, masukin ke sini. Y-nya dapat. Aku nggak jawabin lagi. Ya. Semuanya bisa dikerjakan. Ini jawaban mentah ya, bukan jawaban full. Ya, masih belum kamu harus masak sendiri biar bisa dapat jawaban aslinya. Jawaban akhirnya untuk keseluruhan. Ya. Pas 5 menit. Ya lu kalau kamu disuruh kerja 5 menit gini mah nggak bakal kelar. Pasti susah ini. Oke, lanjut soal berikutnya. Aku copy paste lagi. Biar enak lihatnya aja ya, gitu. Mungkin ini yang bakal pakai. Kalian belum ada waktu dekat ini ulangan kan ya? Nggak mungkin ya? Iya, masih 3 mingguan lagi. Oh, mantap. Nih, paling kalimatnya nih ya, komplement sama suplemen. Komplement 90 berpenyiku, kalau suplemen berpelurus. Ya, coba dikerjakan dulu ya. 10 menit. Oke, nomor 16. Nggak muat juga, tapi nggak apa-apa. Kalau potong-potong aja deh, 16, 17 sendiri, 18 sampai 20 nanti aja. Ya. 16, 17. Diketahui A, B. Tentukan nilai X dan A jika kedua sudut saling berkomplement. Oke, berarti nomor 16. A. Berkomplement, berarti A tambah B complementary atau berpenyiku 90 derajat. Ya. Oke, berarti 2X tambah 15 tambah 3X min 5 sama dengan 90. Ya, berarti 5X plus 10 sama dengan 90. Ya, hajar aja. Berarti 5X sama dengan 80. X-nya 80 per 5, 16. Yap, derajat. Dan A, minta A lagi. Sudut A, balikinlah ke atas. 2X plus 15. Ya, berarti 2 kali 16 plus 15. 32 tambah 15, 47 derajat. Beres. Ya. Lalu yang B sekarang. Kedua sudut saling bersuplemen atau suplementer atau berpelurus. Ya, jadi ini step 1 gini. Nah, aku nggak mau bikin ya. Mas, kamu bikin sendiri. Karena gini. Bikin sendiri ya. Cuma bedanya ujungnya gitu, ya. Lanjut, dapat X-nya. Sudut A-nya ya masukin lagi 2X plus 15 kembali ke awal. Aman. Ya. Nah, nomor 17 sekarang. Besar suatu sudut adalah, oke, besar suatu sudut, nggak tahu, adalah 5/7 pelurusnya. 5/7, 180 min X. Oke? Angka jelek, pasti. A, besar sudut tersebut, ya udah X-nya berapa, gitu ya. Aduh, kenapa harus jelek begini sih angkanya? 900. Ya, per 7 dikurang 5/7 X. Jelek lihatnya, kali 2. Kali 7. Biar asik, biar habis semua penyebutnya. 900 min 5X. 12X sama dengan 900. X-nya hitung sendiri. X-nya dapat ya? X-nya dapat nih. Terus yang B, penyikunya berapa? Ya udah 90 min X. Dihitung lagi.
Oke, beres nomor 16 dan 17. Kecepatan tolong kasih tahu ya. Kalau kecepatan tolong diulang. Ulang, ulang. Ya. Yuk, lanjut nomor 18, 19, 20. Diketahui besar sudut A adalah bla bla bla. Jika A sama dengan 4/5 sudut penyikunya, oke, nomor 18 ini. Jika sudut A sama dengan 4/5 dari 90 min A, gitu ya. Tentukan nilai X dan pelurusnya. Oke, masukin dulu. X plus 17, ya A-nya kita ganti ya. Sama dengan 4/5, 90 dikurang. Kurungnya harus di apa tuh namanya? Di level-levelin. 4/5, 90 dikurang gitu. X plus 17. Ya. Pelan-pelan aja. Aku juga harus pelan-pelan karena takut salah. Min X, min 17 ya. Kurungnya kita bongkar gini. Oke. X plus 17 sama dengan, nah pelan-pelan aja, 90 dikurang 17 itu 73. Kenapa jelek lagi? Ya udah memang kayak gitu. Nah, jadi X plus 17 sama dengan, kali aja begini. Nah, kali pelangi lagi nih. Oke, hitung. 4 kali 73, 12, 28, 292/5 dikurang 4/5X. Ya, pindah lagi semua ke sebelah kiri. Oh, nggak suka. Kali 5. Supaya penyebutnya hilang. 5X plus 85 sama dengan 292 dikurang 4X. Pindahin ke sebelah ke kiri. 292 kurang 85. Hitung dulu. Males hitung kalkulator. 207. Wih, X-nya bagus. 207 bagi 9 ya. 23 derajat. Dah. Nah, tapi ditanya, nomor berapa sih? Oh, X-nya dapat dan besar sudut pelurusnya. Pelurusnya berarti apa? 180 dikurang siapa? Nah, persennya agak-agak tricky nih. Pelurusnya ya A, apalagi. Oke. Oh, sorry. Tentukan nilai X dan sudut pelurusnya X ya adalah 180 kurang X. Ya. 180 dikurang 23. Ya, berarti 157 derajat. Oke, beres. Ya. Nah, nomor 19 nih, perbandingan nih. Dua sudut yang saling berkomplemen memiliki perbandingan 13/17. 13X banding 17X lah taruhnya. Karena dia komplemen itu di jumlah 90. Jadi kalau ditambah, nilainya 90 gitu. Ya, 30X sama dengan 90. X-nya 90/30. 3. Tapi belum nggak ditanya. Yang ditanya besar sudut masing-masing. Masing-masing ya tadi 13X dan 17X. 13 kali 3 dan 17 kali 3. 39 dan 51. Selesai. Ini jawabannya ya. Yang B. Pelurus sudut masing-masing. Ya udah, pelurusnya ini 180 kurang 39 dan 180 kurang 51. 41 dan 29. Ini cepat ya, kalau kerjain cepat. Karena di videoin, kamu bisa nonton lagi. Perbandingan pelurus masing-masing. Oh, ya udah 141 banding 129. Ya udah, kita sederhanakan. 47 banding 43. Kamu sederhanain caranya gimana kalkulator. Ya. Nah, nomor 20 kagak muat. Kita buat di belakangan aja. Oke, nomor 20. Oke. Semoga habis nanti ini masih ada ngajar gak? masih justru. Nggak apa-apa kok, Udah. mundurin aja. Kenapa emang? Soalnya ada satu soal ulangan kemarin itu yang Oh, ya udah aritmatika. di foto ya nanti kalau videoin. Soalnya nih kalau juga mundurin murid 5 menit. Jadi kita telat 5 menit semua sampai ujung. Karena Oke. kok tadi salah. Oke, diketahui besar sudut sebuah sudut sama dengan 15 kurang dari 2 kali suplemennya. Besar sudut, nggak usah tulis.
Besar sebuah sudut sama dengan gitu ya. Jadi besar sebuah sudut sama dengan 15 dikurang 2 kali suplemennya. Ya. Oke. Masukin. X sama dengan 15 dikurang 360 ditambah 2X. Pindahin. Min X ya. 2X dikurang 2X ini Koko udah mulai nggak pakai mikir nih. 315. Ya, 345. Berarti X sama dengan 345 derajat. A. Udah dapat. B, nilai Y. Y adalah suplemennya sudut itu. 180 dikurang 345. Minus ya, ya udahlah mau gimana. Orang harusnya sih nggak boleh nggak ada soal kayak ginian ya. Tapi ini soal tersulit. Udah masukin. Komplement Y. 90 dikurang Y, gitu ya. 90 dikurang min 165. Ya, 90 tambah 165. Ini 255 derajat. Wih, pas loh. Waktunya sejam. Ya. Oke. Ellen boleh kirimin ya. Ellen siapa aja lah. Ellen, Caca, atau Ruby boleh kirimin soal yang kamu bilang ada soal ulangannya. Ya. Oke, kamu kirimin. Sampai sini dulu ya. Sorry ya, aku agak buru-buru biar cepet aja. Kita akan off recording ya.